baju dan Spider-Man. Hari ini kita tuh mau ngebahas tentang action figure, tapi kali ini beda. Kalau biasanya action figure kan dibuatnya kan Spider-Man, tahu dong? Enggak. Ah? Batman. Enggak. Nggak pernah nonton Batman? Pernah, tapi nggak tahu itu Batman apa bukan gitu. Jadi nontonnya Superman tahu dong? enggak. Cepot tahu Cepot? Enggak. Tahu apa enggak ya? Tahu. Tahu kan? Ya. Biasanya kalau buat action figure itu biasanya tokoh-tokoh luar gitu ya. Jadi kayak Superman, Batman. Tapi kita punya pembuat action figure ini yang beda banget. Karena dia membuat action figure tokoh-tokoh Indonesia. Dan percaya apa enggak, dia ngerjain action figure ini cuma sebagai hobi doang. Oh. Hobi doang, iseng doang. Pokoknya hobi karena sebenarnya dia adalah security. Hah? Iya beneran. Serius? Security bikin action figure. Seorang security bisa bikin action figure. Betul. Coba kita lihat dulu, ini adalah tayangan dari Bapak Iwan. Silakan. Kecil, mungil, dan mirip aslinya. Inilah patung tokoh politik salah satu karya Iwan Agus Wiryawan. Keterampilannya membuat patung karikatur dipelajari secara otodidak. Keren banget. Iya, mirip banget. Keren banget. Kita undang langsung ya. Ini adalah Bapak Agus Wiryawan. Halo Pak, selamat malam. Apa kabar Pak? Silakan Pak. Wah, tadi saya lihat, aduh, karyanya luar biasa banget. Ini namanya panggilannya Pak Iwan ya. Ini salah satu buatan Bapak. Iya. Coba. Ini juga. Pak Jokowi. Ya. Pak Jokowi. Tuh, liatin. Pak Jokowi palanya gede ya. Ini dibikin karikatur. Iya, saya maksudnya Pak Jokowi ini. Iya gitu. Ini Bapak juga? Ya. Ini siapa Pak? Itu Paul Walker itu. Oh, Paul Walker. Iya, nanti rencana bikin model Fast Furious itu. Oh, Fast Nanti Furious ada juga. Vin Diesel juga ada. Tapi Oh. belum jadi nih. Ini siapa Pak? Ini temen dari grup 2 Kopassusana, Kartosuro. Oh, jadi Bapak, oke. Nah, saya dengar katanya Bapak ini seorang security. Betul. Security di mana Pak? Di salah satu bank BUMN Di Bank BUMN, di Solo. Ya. Security di Solo, terus bikin action figure. Ini untuk ngisi waktu aja. Ngisi waktunya bikin beginian Pak? Iya. Bapak tuh dari tahun 95 jadi security? Iya, akhir 95 saya masuk di BRI itu. Pertama saya di unit Pasar Nongko. Terus sana sampai berapa tahun itu pindah di Nusukan, terus pindah di Sumber sampai sekarang. Lebih enak mana Pak, jadi security atau bikin action figure ini? Semuanya enak, tinggal kita aja yang menjalani aja. Kenapa nggak action figure-nya yang di nomor satukan, security-nya hobi aja? Bisa nggak? Gimana? Security-nya hobi? Iya juga sih ya. Iya Iya, Pak, bener. ini lebih menjanjikan nggak Ya buat itu dia Bapak? makanya dari tadi bingung sih Cik. Maksudnya ini kan pasti hasilnya luar biasa gitu. Ini kan bagus banget gitu loh maksudnya. Kenapa tetap jadi security gitu? Ya ini untuk ngisi waktu ya. Jadi saya kan kebetulan shift malam terus. Dari dulu tuh saya shift malam terus. Ya, malam itu saya jaga di kantor sambil mengerjakan ini, bikin masternya ini. Jadi di sana saya ngukir, menerima pesanan ngukir, terus sampai di rumah nanti tinggal cetak, finishing, selesai. Nah, tapi kan ini menghasilkan Pak. Iya. Kenapa nggak buat ini aja Pak? Enggak, untuk sementara saya masih enjoy di dua-duanya. Tetap jadi security. Tetap. Penghasilannya lebih besar ini kan Pak? Tidak pasti, ini saya kan cuma melayani pesanan saja. Oh, ini cuma layanin pesanan aja? Iya. Kalau saya mau bikin mukanya Jika gitu bisa Pak? Bisa. Emangnya Pak kalau satu figure action ini dijualnya Bapak harga berapa sih Pak? Saya tergantung ukuran. Saya mulai dari 10 cm sampai 30 cm. Itu harga mulai 1,5 sampai 10 juta. 1,5 juta sampai 10 juta. Tergantung tingkat kerumitan. Berarti kan untungnya besar Pak dari ini Pak. Iya Tapi Pak. ini kan proses pembuatannya sampai 2 minggu, kadang 1 bulan.
Oh, oke. Kita lihat ya. Ini adalah hasil-hasil karya Pak Iwan. Nah ini kalau begini buat ini atas dasar pesanan juga Pak? Pesanan semua. Pesanan berarti mereka minta atau ada yang Bapak kasih gitu? Mereka minta. Mereka minta. Iya. Bapak Prabowo ini juga mereka Pak Prabowo minta atau gimana? Itu kebetulan kemarin, nah yang di belakang itu Pak Suyono itu beli di tempat saya terus lalu dikasih. Oh, jadi habis beli terus diberikan. Dalam 1 bulan bisa hasil berapa Pak? Berapa buat itu? Tidak pasti Pak. Pas 2, 3, kadang 4 gitu. 2 sampai 4 Iya. pesanannya. Iya. Oke. Nah, itu kan Bapak kerja jadi intinya kalau sambil jaga sambil buat. Iya. Sambil menyelam mencari ikan ya. Iya, sambil nyelam nyari Mencari ikan. ikan. Pak, jadi Bapak tuh awalnya tuh hobinya melukis ya? Ya, dari awal tuh saya 97 pertengahan saya masuk dunia lukis. Mm-mm. Itu juga secara otodidak. Ini semua otodidak Pak? Otodidak. Secara otodidak ya semuanya? Otodidak. Otodidak. Saya cuman lulusan STM. Lulusan STM. Iya. Tapi melukis. Kan jauh Pak umur. Jauh. Saya juga heran itu Pak. Ya sih saya dengar aja heran Pak, apalagi Bapak Pak yang jalanin Pak. Nah terus kenapa bisa jadi akhirnya bikin action figure dari lukis Pak? Itu saat itu lukisan di Solo baru sepi ya Pak ya. Pesanan enggak ada. Terus saya pengen suasana baru gitu. Saya lihat produk-produk luar negeri seperti itu bagus-bagus itu. Saya terus berpikir di Indonesia kok nggak ada gitu. Saya coba iseng-iseng bikin. Mulai latihan, mulai tahun 2000 itu latihan terus latihan menjak bikin seperti ini. Jadi gagal. Terus setelah 2011 saya berhasil membuat patung Werkudara itu di Dewa Ruci itu jadi. Saya terus ikut, kebetulan ada teman dari Bandung menawari saya ikut pameran wayang. Kebetulan saya punya figur Dewa Ruci ini tadi, saya ikut ke pameran. Tunggu, dari tahun 2000 sampai 2011 gagal? Gagal. Berarti 11 tahun coba buat ini? Iya. 11 tahun Pak. 11 tahun ya? 2011 mungkin ada fotonya tak? Itu saya ikut di pameran Bandung Wayang Festival namanya itu. Dari situ ternyata animonya besar sekali. Dan itu kebetulan pameran wayang yang dipamerkan rata-rata wayang-wayang sama komik-komik. Itu kebetulan saya ada action figure punya saya itu sendiri. Itu jadi pusat perhatian. Nah Bapak 11 tahun kenapa nggak berhenti? Kenapa nggak stop Pak? Nggak stop nyoba? Penasaran. Penasarannya sampai 11 tahun dijalanin Iya. terus? Pengen tahu gitu. Luar biasa. 11 tahun bikin beginian. Tapi 2013 saya mulai serius terjun ke sini, hasilnya seperti ini. Hasilnya seperti ini. Bapak terus sampai bisa terkenal seperti sekarang, jadi kan wayang itu karena Bapak pernah membuat sesuatu yang menghebohkan ya? Ya kalau menghebohkan enggak. Apa itu Pak yang bikin jadi... Cuman ini kan ciri khasnya kan ini seperti ini. Oh mohon maaf sebentar, ini ada pelurunya nggak Pak? Nggak ada. Oh ya udah aman. Ini saya Pak terinspirasi. kenapa dijawab juga Pak? Nggak ada peluru Bapak. Ini saya terinspirasi dari sahabat dari grup 2 Kandang Menjangan, Kolonel Infanteri Taufan Widiantoro ini. Saya minta izin sama beliau, Pak saya coba minta fotonya, saya pengen nyoba bikin action figure. Terus beliau mengizinkan, terus saya bikin, hasilnya seperti ini. Lewat foto aja Pak? Lewat foto. Tapi sebelumnya Bapak udah pernah ketemu gitu Pak? Ya? Pernah ketemu juga sebelumnya? Oh ketemu, itu sahabat. Oh sahabat. Lewat Oh, foto berarti dari berapa sisi gitu Pak? Itu biasa saya tampak depan, samping, kanan, kiri, belakang. Oh. Kalau saya sendiri yang moto, saya muter. Oh iya, diputar ya Pak ya? Nanti mau saya foto sekalian. Oh boleh Pak, boleh. Jadi gini Pak ya? Ya,
mau dibikin gini, dibikin seperti yang video itu. Dibikin seperti apa, Pak? Gendut? Yang video, Yang video? Yang video mana, Pak? video yang itu, Triangle? yang Oh, yang triangle. Oh, iya, iya, iya. Wih. Oh, jadi keren banget. Jadi seorang bapak aja, seorang security aja nontonnya triangle di YouTube. Karena nggak ada kerjaan waktu jaga. Lah ini ada no. Oh iya, ada kerjaan gini ya. Ya. Melihat sesuatu yang berkualitas. Iya, iya. Bikin saya punya aja, Pak ya. Ya. Nah, Bapak tuh terima orderan tuh dari mana sih? Atau Bapak di... Kebetulan saya kan buka link di Facebook ada, di Kaskus ada, di Bapak main Kaskus juga? ya, YouTube ada. Wih, Bapak laku gan. Saya buka. Terus saya bikin web sendiri juga. Bikin web sendiri juga? Iya. Bikin sendiri webnya? Bikin sendiri. Ngapain jadi security sih? Iya juga, Pak. Kenapa sih, Pak? Itu karena penasaran pengen tahu. Jadi security itu penasaran. Enggak, bikin web itu tadi. Bikin web penasaran. Bikin ini penasaran. Penasaran. Security apa? Itu pokok kalau itu. Itu pokok. Ya udahlah, hidup-hidup dia. Ini selain Pak Jokowi, Pak pernah bikin toko siapa aja sih, Pak? Untuk sementara tokoh yang aneh ya cuman Pak Jokowi, Pak Prabowo, Pak Rudi ini wali kota Solo ini. Terus sama Pak tadi itu wali kota Batu Malang tuh Pak Edi Rumpoko itu. Oke, setelah ini kita akan mengundang satu orang lagi juga hobi dengan action figure, tapi sekarang dia membuat mainannya sendiri, membuat action figure-nya sendiri dengan konsep yang berbeda. Siapakah dia? Selain satu ini, yang mana-mana tetap di Hitam Putih. Jadi Kung Pao itu kayak background story itu menceritakan tentang kita ini manusia kayak punya tujuan itu, entah itu goal atau impian. Kalau tadi kita udah lihat action figure buatan Pak Iwan, yaitu tokoh-tokoh Indonesia. Nah ini orang ini beda, karena orang ini awalnya adalah seorang kolektor dari action figure, tapi akhirnya dia membuat action figure-nya sendiri. Mungkin bisa disebut dengan urban toys. Seperti apakah itu, kita lihat dulu tayangan berikut ini. Bowo Bagaskara mungkin adalah nama yang kurang dikenal bagi masyarakat, tapi kecintaannya pada dunia mainan membawanya menjadi seorang desainer mainan dan sudah menciptakan beberapa tokoh mainan sendiri, seperti Kung Pao, Big Bruno, dan Bento. Lewat karakter yang dia ciptakan, dia berusaha untuk menceritakan imajinasi ataupun tentang kegelisahan yang terjadi di sekitarnya. Oke, kita undang aja langsung. Ini adalah Bowo Bagaskara, art designer and custom toys. Halo. Mas, apa kabar? Masuk. Aduh, tadi di belakang bawa buku saya kaget itu. Masih ada, beli di mana, Mas? Itu zaman kuliah saya dulu, Mas, 10 tahun yang lalu, Mas. Zaman kuliah. Kenapa bisa beli buku itu? Waktu pas awal ngeliat itu bagus banget karena apalagi saya suka tentang psikologi kan, bagus. Oh, jadi saya tuh punya buku psikologi judulnya Mantra gitu. Tapi itu udah 10 tahun yang lalu. Terus tiba-tiba dia bawa gitu. Saya kaget, masih ada itu buku dijual. Jadi kayak bisa sih dulu, jadi pas beli itu kayak someday kalau ketemu orangnya pengen desain. Oh, masih Baru ada. kebaruan. Ya, nanti segmen berikutnya saya tanda. Jadi Mas Bowo ini awalnya tuh mengkoleksi action figure dulu ya, baru sampai sekarang membuat itu sendiri. Iya, jadi dulu awalnya itu saya koleksi action figure, cuman bertahan cuma setahun. Karena kan jadi cuma sekedar ngumpul-ngumpul kan bosan. Akhirnya coba saya apa ya kira-kira yang bisa, kok cuma sekedar koleksi aja. Pengen buat. Akhirnya saya coba browsing. Ternyata di luar tuh ada yang namanya designer toys, atau kalau di Indo tuh kita bilangnya urban toys. Urban toys, ya. Dan itu Bowo sendiri ini sebenarnya pekerjaannya apa? Saya emang toy designer, emang awalnya dulu. Desain dulu sih pas kuliah saya emang desain grafis. Desain grafis, tapi sekarang akhirnya jadi toy designer. Oke, ini adalah salah satu contoh mainan. Ini ada Kung Pao. Ya. Oke, ini karakternya dari mana ini, Mas? Jadi Kung Pao itu kayak background story itu menceritakan tentang kita ini manusia kayak punya tujuan itu, entah itu goal atau impian. Ih, Mas Dedi rusak. Ih. Nah itu yang mencuin.
Dihancurin. Enggak. Pak. Pura-pura. Anak nakal. Itu maksudnya emang kayak gitu? Apa harusnya? Ya, itu emang ada joinnya, jadi bisa buat. Emang bisa copot. Ya, Ini kalau boleh tahu ini dijual harganya berapa, Mas? itu satu 350.000. 350. Oh, mampu lah. Tapi Copot. Mas Dedi ini tiap toko tuh selalu ada cerita masing-masing ya Mas Bowo ya kalau Iya. setiap bikin. Kalau yang dipegang Mas Dedi ini ada ceritanya juga? Jadi background story-nya waktu pas awal Kung Pao itu kayak, kan manusia tuh punya kayak tujuan atau goal gitu. Nah, terkadang kita suka stuck di tengah. Pertanyaannya kan apa kita mau lanjut terus untuk mencapai itu atau enggak? Jadi Kung Pao itu kayak representasi kalau Jepang tuh kayak banzai. Jadi kalau ini sih bikin Kung Pao. Jadi kayak ketika kita stuck di tengah, saya sih berharap ketika orang punya ini, lanjutin aja terus apa yang mau diinginin gitu. Oh, simbolisasi. Ya, simbolisasi. Jadi ini adalah sebuah simbolisasi perjuangan. Ya, Iya. Ada filosofinya ternyata. Oke, ini Kung Pao. Kalau yang ini itu Dryad namanya. apa? Dryad. Dryad. Apa itu Dryad? Jadi kalau di Yunani itu ada mitologi kayak setiap pohon tuh ada kayak dewi-dewinya gitu, Dryad. Nah, saya coba untuk redesign ke dalam style saya ke arah pop culture gitu. Jadi ini redesign dari Dryad mitologi dewi-dewi pohon itu jadi seperti ini. Jadi seperti ini. Kalau ini? Itu namanya Big Bruno. Jadi itu saya kebetulan senang dengan kayak anjing bulldog gitu. Nah, itu jadi kayak tengkoraknya anjing bulldog. Jadi filosofi kayak kita coba untuk loyalitas pada ke anjing kan dia suka loyal dengan apa tuh. Jadi kayak itu kayak simbolik saya kayak tentang ketika kita punya pilihan jalanin aja, kita loyal. Entah terserah orang lain mau ngomong apa, ya jalanin. Ini Anda punya juga? Ya, itu bento. Ini itu, bentonya Iwan Fals? Ya, saya itu official license. Jadi saya coba minta izin sama Iwan Falsnya untuk ngebuat dari base lagunya dia bento, kemudian saya bentuk menjadi desainer tas jadi seperti ini. Itu official license ya, izin dari. Babi ya? Iya. Ngatain aku? Bukan, ini loh. Singgung. Ini loh. Jadi setiap ini ada kisahnya ya. Anda buat juga dong berarti? Iya. Oke. Sekarang punya 6 toko katanya? Iya, ada 6. Kung Pao, Dryad, Big Bruno, terus Uncle Bruno tuh ada di sini di buku ini. Bento sama satu lagi Brick, ada 6. Karena ini bento bentuknya babi karena menceritakan kehidupan si bento tersebut gitu. Ya, saya coba kan dari liriknya dia saya coba gali tentang kayak sebenarnya ada orang yang kita tuh tahu perilaku dia kayak apa, tapi orang itu tetap innocent, tetap nggak tahu. Nah, tapi sebenarnya dia itu kayak menindas itu bawahnya. Nah, menurut saya sih awalnya ketika saya coba untuk menjelaskan Tuh kan, Mas Dedi, tuh kan. Nggak apa-apa, ini jangan mesti Nak, cepat. nak, ambil lagi nak. Mama nggak mau ganti nak. Mohon maaf ya Pak, Mas Dedi. Noh, kesana gue tuh. kakinya memang bisa Kakinya? pas. Kakinya copot. Kalau yang ini harganya berapa? Kan kata tadi 350.000 ya, masih keganti. Kalau yang ini Mas Bowo? Masih 550, masih terjangkau. 550. Masih terjangkau. Mampu. Mampu. Saya Saya banting aja gimana? Jangan-jangan dong. Tapi tiap Mas Bowo bikin itu selalu bikinnya tuh limited Iya, ya. karena di urban Intos itu emang dia Maaf sebentar. Permisi Bapak nyari apa? Oke. Jadi aku di Permisi, kreatif ada borgol. Biar diam gitu tangannya. Gak jadi beli. Ya, gimana dilanjutin lagi? Jadi kalau bikin selalu limited. ya kalau salah satu mutlak urban atau desain itu satu dia harus limited, nggak boleh mass product. Oh. Jadi itu kayak rule kita. Limited itu berapa? Rata-rata sih kalau desainer terus luar rata-rata 1.000, tapi dia akan pecah jadi misalnya jadi 5 varian color. Cuma kalau di kita rata-rata paling bikin 20, 10. Oh ya? Berarti ini cuma ada 20? Yang itu saya bikin 80, ini saya bikin 20. Itu cuma bikin 20. Harga. Kan tadi 550, ini 350 aja. Berarti kalau kita mau bikin satu karakter bisa. Misalnya Anda ngeliat Cika gitu. Nah, kira-kira jadinya kayak apa?
Kan ya karakter lucu-lucunya gitu. Apa kalau bikin bisa? Bisa sih. Kayak apa-apa? Coba imajinasi Anda apa? Jadi kelinci. Oh, jadi kelinci. Kenapa kelinci? Karena lucu. Ya. Loncat-loncatan gitu ya. Aku dibilang lucu, gemes. Kelinci. Kalau Mas Didi apa? Monster. Kalau Mas Didi apa? Beruang. Kalau gitu aku Marsa aja, jadi Marsa and the Bear. Oh iya benar. Ya, kenapa beruang? Kayak tough gitu, kayak kuat. Oh kuat. Kalau Anu, no. Kalau Mas Anu. Oh, saya tahu. Apa? Cangcorang. Kalau Mas Anu beneran Mas Anu Mas bohong. Anu. Kelihatan aja enggak. Tupai gitu. Tupai. Betul, Billy. Ratu koral. Nah. Cika, Ya, Mas tapi Didi. ngomong-ngomong ya, ini kan ada buku tentang urban toys. Isinya adalah urban toys yang ada di dunia gitu. Dan Bowo itu ada di sini. Ya. Ya. Halaman berapa, Mas? Pas taman sini. Oh, desainer toys country Indonesia, desainer Bowo Bagaskara, fotografer Bowo Bagaskara. Ini apa, Mas? Jadi ini ada salah satu company di China, Beijing. Dia itu kayak toko buku khusus untuk desain. Dan dia selain store juga dia publisher, salah satu terbesar di China. Jadi dia bikin project namanya Super Player. Dia ngumpulin ada sekitar 30 toy designer dari seluruh dunia dan dari 26 negara yang berbeda dalam satu. Jadi ini. Nah, ini karakter apa ini? Itu Uncle Bruno, setelahnya Big Bruno. Setelah Big Bruno, keluar Uncle Bruno. Ya. Wow, oke. Berarti karya Anda sudah mendunia ya? Saya lihat dia, kamu ngobrol aja. Apa nggak tertarik pengen kayak Mas Bowo, jadi dikenal dunia gitu Pak. Soalnya karya Bapak juga kan bagus. Ya sebetulnya pengen juga. Pengen Pak. Ya udah security-nya tinggalin ya Pak. Tetap pokoknya itu security. Ya Ini bisa mendunia tuh Pak, digabungin sama beberapa dari negara, 26 negara. Ntar Bapak ada di salah satunya. ya nanti dicoba kali. Nanti dicoba ya Pak ya. Katanya pernah ke Australia, Pak. Bapak pernah ke Australia? Bukan karya saya ya sampai sana. Oh Bapak kali juga udah ke Australia? Iya. Jualan apa, Pak, di Australia, Pak? Jangan apa. Loh, iya, karyanya itu apa yang dijual di Australia? Itu masih lukisan itu. Oh, itu masih Masih lukisan. waktu masih melukis. Oh. Ya udah, Pak. Jadi ya. 11 tahun loh, Pak, bikin beginian. Coba gagal 11 tahun gagal. Iya, keren. Bowo gagal nggak? Sempet berapa? Pas awal-awal. Berapa lama gagal? Waktu pas awal hampir 1-2 tahun karena untuk masuk ke Indo apalagi kan saya kan coba untuk bawa karakter sendiri. Jadi masih orang tanya ini sebenarnya apaan sih, bentuknya kok aneh. Soalnya kan beda sama dengan action figure. Action figure udah familiar tokoh-tokohnya, sedangkan ini saya nge-build emang dari karakter sendiri. Nah, 1-2 tahun awal emang rada susah di Indo terutama susah. Jualnya maksudnya? Jual sama memperkenalkan ini genrenya urban toys itu masih sulit. Tadi jualnya di mana? Kalau jual sih di Indo sih biasanya saya lewat web. Atau kalaupun di luar biasanya saya kirim. Boleh nggak saya tahu penghasilan tuh berapa sih bikin begini? Kalau misalnya biasanya sih kalau pas sekarang eksibisi gitu sih lumayan lah di atas. Bisa hampir di atas 20-30 bisa. Di atas 20-30 jutaan. Oke. Dan terima pesanan juga berarti ya? Kalau custom ya. Oke. Kalau Anda ngelihat hasilnya Pak Iwan tuh kayak begini gimana penilaian Anda? Bagus sih dia, maksudnya dia realistik ya, masuk ke arah realistik itu bagus. Berarti di Indonesia juga banyak ya karya-karya seperti ini ya? Butuh manajer nggak, Mas? Hei, ngapain? Udah ngerusakin, masa mau nge-hire Bapak jadi manajer? Megang aja langsung bok. Iya kan. Jadi ketahuan Pak Iwan. Pak Iwan tadi kayak gitu. Nggak apa-apa deh yang ketawa, gue takut dia security soalnya. Oh iya bener. Tapi mau berhenti kan Pak ya nggak? Enggak. Enggak tetap pokok utama. Bapak ini kesini katanya izin dulu loh. Izin. Sama banknya izin dulu. Beneran.
Berarti malam ini tidak ada security bank tersebut. Langsung muncul niat jahat. Maksudnya kalau nggak ada security, ada temannya yang menggantikan. Betul, ya. Oh, Tapi bukan security. saya mau kirim orang kalau gitu. Bang apa tadi, Pak? Oke, baik. Soalnya ini kita akan mengundang orang yang ini beda lagi. Jadi orang ini membuat action figure tampak berbeda. Jadi dengan mungkin action figure-nya kita udah tahu, tapi yang Anda lihat adalah gaya yang akan berbeda sekali dari action figure tersebut. Nggak cuma jadi pajangan, tapi menjadi karya seni yang berbeda. Selain satu ini, jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Ide macam-macam. Biasanya sih dari pengalaman sehari-hari ya, dari misalnya baca buku, nonton film. Kalau Anda lihat fotonya, jadi di sini ada Ghost Rider, kan Ghost Rider kepalanya api ya, tengkorak api. Nah yang ini kalau nggak salah Wolverine-nya lagi nyalain cerutu, Iron Man lagi bakar jagung, Hulk-nya lagi lagi masak makanan di kepalanya dia, coba bayangin. Dan ini fotonya dibuatnya juga menggunakan action figure yang ada, tapi dikaryakan menjadi gambar yang berbeda. Jadi gambar-gambar lucu atau gambar-gambar manusiawi dari action figure tersebut. Sebelum kita lanjut, kita lihat dulu tayangan berikut ini. Nama Edi Harjo mungkin kurang familiar, tapi hasil karya jepretannya sudah terkenal di dunia karena kreativitasnya. Dari hobinya mengoleksi action figure, Edi mencoba membuat berbagai foto lucu dan kocak dari berbagai action figure yang dia miliki. Beberapa aktor dunia sengaja mengupload ulang hasil karyanya di akun media sosial pribadi mereka. Langsung aja kita undang, ini adalah Edi Harjo, Toys Photographer. Apa kabar Mas Edi? Halo Mas Kabul, bisa difoto nggak? Bisa. Ini menarik banget loh. Ini gimana sih ceritanya? Awalnya koleksi action figure pasti kan? Iya, saya kolektor action figure dan saya juga senang fotografi. Nah, jadi biasanya dari dulu itu untuk latihan saya pakai action figure buat objek foto. Karena kalau pakai objek yang lain misalnya model atau kita keluar jalan-jalan itu kan habisin biaya, mumpung sendiri ada bahannya ya saya shoot sendiri di rumah gitu. Foto sendiri, shoot Iya. sendiri. Lalu akhirnya jadi konsep seperti ini gimana? Saya kan ikut bergabung di grup-grup di Facebook itu, kita sesama kolektor action figure itu ada grupnya tersendiri di sana. Jadi biasanya kita di sana saling sharing koleksi kita masing-masing. Terus ada juga yang sharing foto koleksi masing-masing. Ada yang foto seadanya, ada yang foto bagus, saya ikutan masukin. Nah, terus ada sekali saya iseng, saya bikin tema yang agak lucu. Dan ternyata banyak yang suka. Jadi ya saya terusin, saya makin sering foto, submit ke sana, banyak yang suka, jadi ya berkembang sampai sekarang. Apa tuh yang pertama Mas? Yang pertama itu yang ada Hulk dan beberapa superhero lain itu pipis bareng. Oh, yang pipis bareng itu. Ya. Oke, dan Kenapa pipis? karena dia kayaknya mau gambarin bahwa action superhero itu juga manusia gitu ya. Ya lah, saya cuma mau mengkondisikan mereka itu dalam kehidupan sehari-hari Lucu. kita. Fotonya main ini kan, mainan Ini- kita, mainan Indonesia. Iya. Ini Ya. main engklek. Engklek. Mana engklek. Tapi Mas, kalau saya lihat dari foto tersebut ya, ini berarti lagi potong rambut. Ini Ulek disuruh-suruh ya. iya makanya. Ini Ini ceritanya salah motong. oh salah motong, jadi jabrik sendiri. ya. Ya ngintip. Peeping Tom. Oh itu aku ya. So Itu cantik. Black Widow yang ceritanya habis mandi gitu. Iya ya. Kerokan. Asli. Ini aduh idenya parah deh, dari mana sih? Kok bisa mikir apa? Yang ada di otak itu apa sih?
Karena nggak pernah pakai baju. Disuntik, jadi disuntik. yang suntik Spiderman apa pakai baju suster? Wow. Kalau Ini ini adegan dari film Iron Man 3, Tony Stark kan kalau untuk armor barunya dia manggil armornya itu pakai tangan. Nah, terus armornya sepotong demi sepotong terbang Betul. nempel di badannya. Nah, ini ceritanya pas syutingnya itu seperti ini. Oh. Dilemparin sebenarnya. Dilemparin sebenarnya. Itu bukannya itu yang diangkat sama Hulk? Di Ini kenapa jerawatan. Gak pernah cuci muka. Nah Mas, ini kalau saya lihat nih, sorry nih, ini dari karakter mukanya tadi ada yang teriak, ada yang ketakutan dan sebagainya, itu punya berapa action figure atau itu Photoshop? Itu ya dari diedit dari Photoshop. Diedit, Iya. wajahnya diedit. Ya. Oke. Ini ngapain Aduh dia? ngupin, itu ada Mas Dedi. Ya. Di Twin Kegiatan Spiderman. pagi-pagi. Oh, kegiatan pagi, oh rutin kegiatan pagi-pagi. Aduh itu nyatok. Nyatok. Bo, cocok. Saya juga lihat ini kayaknya sambungan badannya tidak ada, berarti diedit juga ya? Iya. Jadi semua sambungannya, sendi-sendinya saya edit supaya rapi. Supaya rapi. Iya. Karakter wajah tadi diedit juga? Kalau yang perlu edit saya edit. Yang tadi Kalau- Hulk disuntik itu gimana? Ya, itu diedit. Saya ambil dari foto lain, saya tempel di mukanya supaya ekspresinya cocok. Oh, oke. Nah, terus kalau ukuran gimana, Mas? Ukuran sebenarnya yang saya koleksi ini kan ukuran 1/6, 12 inch. Semuanya 1/6. Ya, rata dominan 1/6, 12 inch. Tapi kalau misalnya kadang saya perlu karakter lain yang cuma tersedia di ukuran yang lain, itu saya edit. Jadi saya foto terpisah, nanti saya gabungkan. Sehingga ukurannya bisa sama, jadi bisa gabung di dalam satu adegan. Iya. Tadi saya lihat pada saat yang dilempar-lempar itu, si Hulknya ngangkat Ghost Rider dilempar. Iya. Dan ini sampai Hugh Jackman juga nulis ya. Sometimes Ya, you ini just dari- gotta go with the flow. Ini gambar pertama saya, sebenarnya saya iseng. Jadi cuman untuk fun aja. Jadi awal-awalnya saya masih foto seadanya. Jadi ini foto pertama saya untuk yang ada unsur komedinya. Dan ini editannya masih kasar. Belum saya benar-benar Tapi karena sudah terlanjur beredar, jadi ya saya biarin aja, nggak saya update lagi. Karena udah beredar. Nah gitu gimana tuh sampai Hugh Jackman-nya respon tuh? Itu sebenarnya juga saya sendiri juga kaget. Mereka bisa sampai tahu lah saya ada foto-foto seperti Tapi ini. mereka tahu nggak itu karyanya siapa? Tahu mereka seperti dari Robert Downey Jr., Mark Ruffalo, mereka ada refer ke Facebook page saya sih. Ada ke Facebooknya Anda? Iya. Wow, luar biasa. Mas Bo tertarik nggak mungkin membuat tokoh-tokoh Indonesia lagi pipis bareng gitu? Nunggu banyak. Ya kan lucu kan? Iya, bagus Mas. Kalau Mas Iwan gimana Mas? Mau Ya. jadi security tetap. Siapa tahu. Tertarik juga nggak? Tertarik juga. Tapi punya karakter punya Mas Bowo bisa difoto kayak tadi juga gitu kan? Bisa. Bisa ya? Kalau di combine sih bisa aja, cuman kalau karakter Mas Bowo itu lebih ke karakter orang beneran ya. No, ini yang kayak gitu. Oh, yang ini ya. Yang ini Lagi mungkin nyari bisa ide ya? Cuman idenya mungkin belum dapet. Terus dari hasil foto dan sebagainya itu seperti apa? Dijual kah atau gimana? Ada rencana mau dijual, tapi sejauh ini belum sih. Sejauh ini saya masih yang udah saya lakukan itu karena orang mulai tahu tentang saya. Saya ada membuka workshop. Jadi bagi yang mau belajar, saya buka kelas untuk workshop. Itu belum rutin sih, baru beberapa kali saja. Oke, terus gitu. pekerjaan Anda sebenarnya apa? Saya jual mainan. Jual main. Oh, Iya. jual mainan. Iya. Oh, emang jual mainan. Oke, kita akan lihat ya, gimana caranya membuat foto action figure tersebut. Jadi kayaknya udah disiapin juga ya. Ya, Terus foto, silakan yuk kita ke sana. Tikus! Jangan takut juga.
juga, takut. Nah kalau kursi-kursi gini dapat dari mana, Mas? Ada yang dari setnya sih. Kalau kursi ada di dalam set Tony Stark. Kalau komponen-komponen lain kadang ada yang mesti saya beli sendiri terpisah. Di sini ada pengrajinnya sih yang bikin. Oh, Bapak agak geser dikit. Ke situ, Pak. Oh, ke sini. Nah. Oke, coba gimana jadinya cara ngesetnya? Kita pinggir dulu deh. Coba dulu ya. Nah, Anda ngeset karakternya sendiri seperti ini berapa lama tadi, Mas? Tergantung kerumitannya, bisa setengah jam sampai beberapa jam. Sampai berapa jam? Iya. Kalau Kadang saya ada bikin adegan yang superhero-nya banyak, bisa 8 orang, 9 orang. Itu lebih rumit lagi ya? Itu lebih rumit karena saya mau bikin scene-nya itu setiap karakter itu punya peran sendiri di dalam fotonya. Ya. Dan foto itu dalam satu foto itu udah harus bercerita. Jadi nggak akan ada sambungan seperti komik gitu, nggak seperti komik. Kalau komik kan kita harus melihat satu foto ke foto berikutnya. Kalau saya mencoba bikin semua sudah dirangkum dalam satu foto. ada Jadi, ceritanya. Iya. Nah, kok ini idenya dari mana nih? Ide macam-macam. Biasanya sih dari pengalaman sehari-hari ya, dari misalnya baca buku, nonton film, atau pas jalan-jalan kemana ngelihat ada sesuatu yang bisa disambungkan ke sini ya, saya coba rangkum itu, saya kembangin lagi. Oke. Nanti foto itu dong Pak, superhero lagi nonton hitam putih. Ya, lagi di ada bangku-bangkunya, terus nanti ada aku sama Mas Dedi gitu. Oh, iya. Kan kalau tadi kan juga proses Atau syuting. nggak begitu lagi hitam putih, tapi campersnya kameramennya superhero semua. Iya, tapi pakai baju Trans 7. Kulak pakai Trans 7 gitu. Oh, oke. Coba kita kasih lihat ke kamera. Bisa ketangkap. Nah, bisa difokus. Bagus. Ini kalau misalnya ngenyusun seperti ini, Pak, pernah nggak? Yang paling sulit adalah ketika membuat adegan apa waktu itu? Yang paling susah itu yang adegan apa? Black Widow melahirkan, terus di Black Widow melahirkan. Iya, di Terus? sekelilingnya banyak superhero yang kerumunin membantu cerita. Nah, Black Widow jadinya sama siapa emang ending itu? Nah, kalau di film sih Sama ceritanya sama aku. Ditambahin boneka kungpaunya. Oh, jadi tikusnya diganti boneka kuno. Oh iya benar. Ya, kamu kenapa foto? Hitam kan tuh kan rusak kamera orang rusak. Blur muka. Oke. Pak, ditambahin satu lagi ya. Wait a minute, I will take this ya. Thank you so much. Wih, ini biar aku yang konsepin ya. Gimana ya? Nah, oh dia mau gini nih ke dia nih. Mungkin lebih cocok. Mungkin lebih Oh, cocok kesini dia nih, ikutan kesini. sama Nih, pas temennya. tuh, Pak. Dia mau nembak si Kungpao. Cuman mesti diganjel sedikit. Harus diganjel sesuatu. Oke, ganjel pakai HP aja. Kira-kira. Ini ceritanya apa, Pak? Hah? Ceritanya mau ditembak Kungpao-nya. Jadi semuanya ketakutan. Oh. Keren banget. Oke, luar biasa hasilnya. Kita akan lanjut lagi saya satu di jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Kalau buat aku hobi yang jadi profesi mungkin nyanyi ya. Jadi aku emang dari
Oke, balik lagi di Hitam Putih. Di samping kiri saya sudah ada Sheila. Apa kabar Sheila? Halo. Sheila ini adalah artis muda berbakat yang sekarang sedang, ya harus sebutkan artis muda berbakat karena banyak di Indonesia artis muda tidak berbakat. Jadi, Oh gitu ya? Ya, banyak. Dan kamu sekarang lagi sibuk apa? Sekarang sih aku baru selesai ngerjain film yang diangkat dari sebuah novel judulnya Sabtu Bersama Bapak. Buat layar lebar. Iya. Judulnya apa? Sabtu Bersama Bapak. Sabtu Bersama Bapak. Iya. Jalan-jalan ke kota biasanya ya. Itu hari Minggu. Kalau itu hari Minggu jalan-jalan. Naik delman. Naik delman. Oke. Tadi kan kita lagi bahas nih Sheila tentang hobi yang menjadi profesi. Kalau kamu mengalami hal itu nggak? Kalau buat aku hobi yang jadi profesi mungkin nyanyi ya. Jadi aku emang dari kecil hobi nyanyi. Dan sekarang karena orang tahu aku hobi nyanyi, itu jadi bagian dari profesi aku juga. Mulai dari konten-konten YouTube dari PH aku sendiri maupun ditawarin peran buat drama musikal kayak gitu sih. Itu hobi. Hobi awalnya. Sebenarnya pekerjaannya apa? Sebenarnya aku awalnya acting. Awalnya acting. Oke, berarti kan kamu main FTV, film, nyanyi dan sebagainya kan jadwal Iya. padat. Oke, kalau jadwal padat tidurnya kurang. Pasti. Kalau tidurnya kurang gimana? Jadi karena aku kan emang kegiatan aku harus bagi-bagi ke pekerjaannya lumayan banyak, kayak aku acting juga, aku ngantor juga, nyanyi juga. Jadi pasti ada saat-saatnya dimana badan pasti ngedrop gitu. Paling aku ngatasinnya sih dengan ya aku makan makanan yang sehat, terus ngatur asupan pola gizi juga, ditambah olahraga sih paling. Kamu ngantor juga? Iya, karena jadi aku ada kantor PH, sebenarnya production house. Jadi salah satunya yang kayak tadi aku bilang konten YouTube itu buatan PH aku juga gitu. Oke. Dan memang benar sekali kalau misalnya Anda tidurnya sampai malam atau Anda kurang tidur, Anda artinya membutuhkan asupan gizi yang baik. Karena kalau asupan gizinya tidak baik dan tidur Anda kurang, tubuh Anda akan digerogoti dari kesehatan Anda sendiri. Nah, dari tim Hitam Putih kami mengumpulkan tips-tips untuk menjaga kebugaran dan kesehatan apabila Anda begadang. Kita lihat tips berikut ini. Sebagian besar dari kita pasti pernah mengalami lembur atau bekerja hingga larut malam. Tuntutan pekerjaan dan banyaknya aktivitas umumnya menjadi penyebab. Padahal kebiasaan ini dapat berdampak buruk bagi kesehatan, seperti meningkatnya risiko stres, tekanan darah tinggi, gangguan tidur, hingga risiko penyakit seperti diabetes dan penyakit jantung. Berikut tips untuk menjaga kondisi tubuh agar tetap fit saat sedang lembur. Pertama, persiapkan kondisi tubuh dengan istirahat yang cukup. Menurut penelitian, tidur selama 20 menit di siang hari dapat meningkatkan stamina dan konsentrasi. Kedua, atur pola makan dan jaga asupan makanan serta minuman. Usahakan agar tidak sekedar praktis, namun juga bergizi. Ketiga, lakukan gaya hidup sehat. Cobalah meluangkan waktu untuk berolahraga di hari libur atau di sela kesibukan Anda. Nah, itu tadi tips untuk menjaga kondisi tubuh agar tetap fit saat sedang lembur. Selalu listen to your body ya. Oke, itulah tadi tips-tips dari tim Hitam Putih kami. Iya, tapi aku kalau misalnya lagi ngedrop dan untuk ngejaga badan aku supaya sehat terus, itu emang kayak gitu juga loh. Memang itu kamu lakukan? Emang itu Oke, dan banget mudah-mudahan kalau itu juga akan dilakukan oleh semua pemirsa Hitam Putih. Oke, Sheila, yuk ikut saya ke... Anteng banget berduaan sama cewek. Situ dapat 1, dapat 3. Oh iya. Iya benar. Iya. Nanti minta nomor telepon ya. Kenapa? Pas saya di rumah mampat. Jahat banget. Enggak. Minta nomor telepon doang. Nomor telepon saya hilang. Saya minta nomor telepon dia. Bapak dagang Jadi pulsa. kalau orang-orang apa mau sih? nelpon, saya teleponnya dia aja. Terus nanti kenapa ke dia? Ya kan saya harus barengan terus artinya. Oh ya udah silakan aja. Dan semuanya selamat malam. Ya kamu yang nanya nih. Next projectnya apa nih Pak? Pak,
security tetap. Tetap ya. Ya sambil lanjut gitu. Sama apa? Regenerasi. Jadi anak saja mulai saya didik bikin seperti itu. Oh, anak sudah dididik untuk buat Ya. ini. Dua-duanya. Kalau Mas Bowo, Buat next project sih, saya setelah musik udah. Jadi apa? itu kan tadi yang musik sudah dengan Iwan Fals. Oh, oke. Yang next project sih yang sekarang yang sedang dalam proses sih sama salah seorang fashion designer. Saya mau buat art toys-nya dari base desainnya dia. Dia itu salah satu. Siapa itu? Ivan Gunawan? Tinggal bulat doang buatnya. Dari fashion design Indonesia, dia yang sering buat fashionnya si Agnes Mo kalau manggung itu pasti makainya, dia sering kali pakai dia. Namanya Ananda Desi. Oh, oke. Terus tadi mana bukunya mau saya tanda tangan? Iya. Bawa nggak? Ini bukunya. Aduh, ini tahun Ini berapa? bukunya Mas Dedi ya? Buku. Mas Bowo ada tertarik nggak sih tokoh-tokoh figurnya dibikin jadi film? Kalau film sih, animasi sih mungkinan sih saya sedang lagi dalam proses coba untuk cari kerjasama dengan ada beberapa sih kemarin pas kebetulan saya kan sempat event eksibisi di Bangkok, itu sempat ada omongan untuk garap untuk animasi sama yang di Indo sih kemarin sempat ada ketemu sih sama beberapa. Oh gitu. Semoga ya. Amin. Nanti aku tunggu ya. Sih. Kalau Pak Edi mau bikin foto seperti apa lagi nih? Wah, untuk sementara sih belum ada ide sih. Biasanya ide itu datang tiba-tiba. Jadi pas kepikiran apa, oh ini kayaknya bagus nih jadi ide. Terus dikembangin terus gitu. Ada ide nggak buat bikin action figure lokal? Wiro Sableng? Tetap. Kalau figurnya ada, Hah? bisa. Tapi ada tertarik nggak untuk bikin itu? Ya itu sesuatu yang baru. Boleh. Selama figurnya ada bisa Iya. dikaryakan. Ha-ha. Oh, Selama ini ya salah satu keterbatasannya ya saya mesti cari figurnya karena foto yang saya bikin itu kan dari figur. berarti ini adalah tantangan-tantangan untuk membuat action figure di Indonesia ya, untuk membuat action figure Indonesia lebih baik lagi. Oke, terima kasih semuanya udah hadir di sini. Terima kasih Sheila, terima kasih Mas Iwan, Bowo dan semuanya di sini. Mudah-mudahan ini bisa memberikan juga inspirasi buat penonton yang ada di rumah. Ngomong-ngomong ini buku udah 10 tahun yang lalu. Dan mudah-mudahan juga ini menunjukkan sesuatu. Apalagi kalau tadi kita lihat Mas Iwan ya, ketika dia membuat action figure-nya itu dia gagal selama 11 tahun loh. 11 tahun ya Mas ya, gagalnya 11 tahun dan baru berhasil setelah 11 tahun. Bayangkan, baru berhasil selama 11 tahun. Jadi buat saya adalah kesabaran dan kepercayaan. Jadi kita harus sabar terhadap apa yang kita lakukan dan percaya terhadap perjalanan kita dalam melakukan tersebut. Patient and trust your journey will bring success. And that's what I write for you. Patient and trust bring success. Saya dari Komisi Cika Jessica, inilah Hitam Putih.